sejarah tentang ya langsung aja kayak ngomong ini kang perlu pulau lantar keterangan polisi. Iya nek jani sing jani bahasa Indonesia apa bahasa Jawa toh? Di Bahasa Jawa saged. Bahasa Indonesia nih. bahasa Indonesia mawon. Bahasa Indonesia. Tapi campur-campur betul nopo. Sebenarnya saya tidak tahu yang sebenar-benarnya karena saya usianya kayak segini. Termasuk kalau ini saya ini adalah salah satu manusia milenial. Jadi nek untuk menyejarahkan yang semuanya jelas ini tidak akan mungkin tahu yang sebenarnya. Hanya yang akan saya sampaikan ini adalah seperti apa yang pernah disampaikan oleh orang-orang suku dulu. Nah, yang Wismoyo Jati itu adalah salah satu pamong tanah Jawa. Beliau ngomong tanah Jawa, masuk tanah Jawa itu mulai dari saat bumi tanah Jawa ini masih goyang. Isinya penghuni di tanah Jawa itu belum ada manusia, masih dihuni oleh para dedemit, jin setan pripayangan. Itu seperti apa yang pernah disampaikan para sesepuh. Nah, yang ngomong tanah Jawa ini bisa disebut ya yang Ismoyo, yang Ismoyo Jati, bisa disebut Yai Semar, bisa disebut Sabdo Palon, bisa disebut Tunggul Jati, masih banyak sebutan-sebutan lainnya. Nah, sebutan-sebutan ini adalah salah satu pitutur luhur atau filosofi. Jadi yang Ismoyo itu pitutur luhur, Semar itu juga filosofi, Sabdo Palon juga filosofi. Nah, memberikan gambaran setiap manusia agar manusia yang akan hidup di tanah Jawa ini bisa mengetahui tentang sik momong tanah Jawa. Nah, makanya yang Ismoyo Jati itu momong tanah Jawa sejak 1100 tahun sebelum Mbah Bakir hadir di tanah Jawa. 1100 tahun sebelum Mbah Bakir. Sedangkan Mbah Bakir adalah kurang lebihnya abad ke-6. Artinya 11 abad sebelum Mbah Bakir berarti 5 abad sebelum Masehi. Akan sangat memungkinkan barangkali sik momong tanah Jawa itu beliau adalah ngendikane para sesepuh. Beliau sing ngomong tanah Jawa yang bisa disebut Eyang Wismoyo Jati, Semar, Sabdo Palon, Oyo Tingkong, itu beliau adalah Nabi Sis. Nabi Sis. Nah, Nabi Sis itu adalah putra dari Nabi Adam. Cerita dari orang suku dulu. Sehingga akan sangat memungkinkan. Nah, makanya yang Wismoyo Jati ngomong, ada yang menyebut Semar itu adalah ratuning para dedemit. Itu juga ada betulnya, karena tanah Jawa belum ada manusia, adanya demit. Beliau adalah yang ngomong pada saat itu hingga sampai sekarang ini. Juga ada juga yang bilang, wah, Semar itu adalah ratu tanah Jawa. Itu juga ada betulnya, karena sebelum ada kerajaan di tanah Jawa, beliau sudah berkuasa di tanah Jawa. Ya. Makanya penjenengan anda hadir di sini ke Gunung Tidar melikinya, jangan melihat Semarnya, karena Semar itu hanya filosofi. Semar itu adalah singkatan yang membuat adalah Sunan Kalijogo dalam syiar agama Islam di tanah Jawa
Maka Sunan Kalijaga dalam syiar agama Islam menggunakan metode pewayangan itu bisa dibilang sukses. Semar itu adalah sira eling marang Allah Rasul. Jadi artinya kita diajak untuk mendekat, mengingat kepada Tuhan Sang Pencipta beserta Rasul-Rasul. Itu kan seperti itu. Nah, sing jejemene Eyang Ismoyo Jati itu pitutur luhur. Yang namanya Eyang adalah itu manusia yang sudah seperti apa? Sepuh, jenengan ya sok tau nyebut to muni Eyang. Kan derek eyange, nang eyange. Arti dari Eyang itu adalah orang itu kalau sudah sepuh kudu Eyang. Eyang itu adalah eling sembahyang. Eling sembahyang. Ismoyo ojo semoyo nek basa Jawa. Bahasa Indonesia jangan ditunda. Jadi carilah jati diri Anda karena Anda sudah akan kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya mati. Simpelnya orang itu kalau sudah tua harus eling sembahyang, ojo semoyo atau jangan ditunda karena sudah mau mati. Nah makanya segala sesuatunya menjadikan satu filosofi agar orang itu bisa senantiasa ingat kepada Tuhan Sang Pencipta sesuai apa yang pernah disampaikan, dianjurkan oleh para wali-wali Allah. Itu kan seperti itu. Nah, makanya kondisi-kondisi seperti itu, nek anak-anak bocah saat ini ngerti memang wayang kan begitu, tapi itu hanya simbol atau filosofi. Makanya yang paling bagus atau paling penting adalah setiap manusia panjenengan jaruh di mana saja, Wali Songo, Berbeda, sampai ke Kanjeng Nabi sana, tidak mungkin Anda akan melihat yang diaroi, kan begitu kan? Nah, tetapi walaupun Anda itu kok tidak melihat, kalau Anda yakin, insya Allah manfaat. Contohnya, setiap manusia ini sudah diberikan contoh atau tulodo karo Gusti Allah bahwa manusia itu terdiri karena dua perkara. Jadi wujudnya kanjenengan kula amung kabeh rong perkara. Dua perkara ini kira-kira napa sampean saiki? Dua perkara dadi wujud kaya ngene iki. Dua perkara ini betul-betul ciptakan oleh Tuhan dan itu memberikan satu gambaran setiap manusia itu sudah diberikan oleh Tuhan agar Anda bisa yakin dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Contohnya yang mudah saja dah. Anda punya hati. Pernahkah Anda melihat hatinya sendiri selama hidup? Nah, di USG, momennya di USG hanya melihat gambarnya. Adalah menungso itu tercipta dari dua perkara, adalah satu lahiriah dan batiniah. Lahiriah itu yang kelihatan mata, batiniah yang tidak kelihatan mata. Manusia bisa seperti ini adalah komposisi antara lahir dan batin. Ya, yang kelihatan juga yang tidak kelihatan jadikan satu plek, jadi manusia sempurna seperti ini. Nah, meskipun Anda itu tidak pernah melihat hatinya sendiri,
itu masuk dalam kategori gaib, wong tidak pernah melihat. Meskipun kita tidak pernah melihat, tapi Anda kan yakin kalau hati itu ada. Nah, meskipun tidak pernah melihat, Anda yakin bahwa hati ada, dan hati ini lebih manfaat dibandingkan dengan yang kelihatan. Artinya Tuhan Sang Pencipta sudah memberikan satu tondo bodoh bahwa yaktine sebenarnya yang tidak kelihatan itu akan lebih manfaat dibandingkan yang kelihatan untuk setiap manusia. Itu pasti itu. Sampean ora muni gagahe kaya ngopo, ora bergabung dengan yang tidak kelihatan, kepleh menungso itu. Ayo sendak ada dayanya. Contoh, misalkan panjenengan gagah gede dhuwur ngono. Ruso. Tidak disertai dengan yang tidak kelihatan, pasti mesti remuk hancur. Setiap menungso kok munine ora bergabung dengan yang tidak kelihatan. Jenengan ki ora nono, ora bergabung karo angin siji saja, satu saja. Menungso ora bergabung karo angin keplek. Ndak mampu manusia. Nah, inilah menjadikan salah satu. Jadi artinya dengan ada di dunia ini senantiasa kita melihat yang kelihatan, tapi sangat menghargai yang tidak kelihatan. Karena sebenarnya yang tidak kelihatan itu lebih manfaat bagi setiap manusia. Nah, makanya di Gunung Tidar ini adalah salah satu pusaraning tanah Jawa, bahwa pusaran tanah Jawa ini sudah diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta, tidak diciptakan oleh manusia. Ini sing gawe ngene iki Gusti Allah. Pusaraning bumi tanah Jawa ini adalah mirip dengan pusaran setiap manusia. Saya pundi Pak rombongan? Sumawa no, badhe ngersake mlebet. Alhamdulillah muga-muga manfaat. Namun ingkang perlu dimangertosi sedegi sepindah wonten niatan setunggal. Ya, jadi ada wonten paus ya. Tapi kali ya